Kylian Mbappé ternyata bukan pemain bergaji tertinggi di Liga Spanyol. Kylian Mbappé dikabarkan bukan pemain bergaji tertinggi di La Liga setelah gabung Real Madrid pada musim panas ini. Kylian Mbappé resmi menaikkan kontrak untuk Real Madrid pada 1 Juli tahun 2024. Berdurasi 5 tahun. Los Blancos memboyongnya gratisan karena kontraknya di PSG habis. Seremoni perkenalan Mbappé digelar awal bulan dengan meriah di Santiago Bernabeu. Tak kurang dari 80.000 penonton datang langsung ke stadion untuk menyaksikan momen spesial itu. Penyerang berkebangsaan Prancis itu dilaporkan menjadi pemain kedua dalam sejarah Real Madrid setelah Cristiano Ronaldo yang berhasil membuat tiket di Bernabeu terjual habis untuk acara tersebut. Euro tahun 2024 terbukti bukan menjadi persiapan sempurna bagi Kylian Mbappé untuk memulai kehidupan baru di Real Madrid. Ia mengalami patah hidung saat pertandingan grup pembuka Prancis melawan Austria, sehingga harus memakai topeng pelindung wajah. Peralatan pelindung yang ia kenakan pada pertandingan berikutnya tampaknya jelas memengaruhi dirinya, dan sang penyerang menghindari pemberitaan media. Gaji Mbappé kalah dari Frenkie de Jong. Sementara itu, kontraknya di Real Madrid akan menjadikan Kylian Mbappé sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di dunia. Tetapi ia bukan pemain dengan gaji tertinggi di La Liga, menurut laporan. DAZN mengklaim Mbappé akan memperoleh 26,3 juta pounds 550,9 miliar rupiah per musim sebagai bagian dari kontraknya. Itu menempatkannya di posisi ketiga dalam divisi dengan pendapatan tertinggi. Pemain bergaji tertinggi di La Liga, mungkin mengejutkan, adalah Frenkie de Jong dari Barcelona. Ia dibayar 31,6 juta pounds 661,9 miliar rupiah per tahun. Robert Lewandowski posisi ketiga. Di posisi kedua dalam daftar adalah rekan setim de Jong di Barcelona, Robert Lewandowski. Pemain asal Polandia itu mendapat gaji 28,2 juta pounds 590,9 miliar rupiah. Sementara itu, rekan setim Mbappé di Real, David Alaba, berada di urutan keempat dengan 19 juta pounds 397,9 miliar rupiah. Mbappé dan Alaba sama-sama bergabung dengan Los Blancos dengan status bebas transfer. Bek Austria tersebut tiba dari Bayern Munich pada tahun 2022. Ia sedang dalam masa pemulihan dari cedera lutut serius yang dideritanya awal tahun ini. Jadi pahlawan Spanyol juara Euro 2024,2 pemain ini malah dicap pengkhianat. Pahlawan Spanyol di Euro tahun 2024, Mikel Oyarzabal dan Mikel Merino, mendapatkan cap pengkhianat. Penggemar sepak bola di regional Basque yang ada di Spanyol tidak suka kedua pemain itu mewakili Spanyol yang menjadi juara Euro tahun 2024. Mikel Oyarzabal adalah pencetak gol penentu kemenangan Spanyol di final Euro tahun 2024. Gol tersebut membuat Spanyol unggul 2-1 dan menjuarai Euro tahun 2024. Sementara itu, Mikel Merino juga memainkan peran penting dalam turnamen tersebut, terutama ketika masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol saat menghadapi Jerman pada saat extra time. Namun, aksi kedua pemain yang boleh dibilang sangat krusial membantu Spanyol melangkah jauh hingga menjadi juara Euro tahun 2024. Ternyata tidak selalu mendapat rasa cinta dari penggemarnya. Justru ada pandangan negatif dari penggemar dari Basque. Cap pengkhianat. Kabar dari Spanyol yang dilansir Daily Mail. Kedua pemain itu dicap pengkhianat oleh orang-orang radikal dengan grafiti swastika, termasuk di rumah ibu dari Oyarzabal. Bahkan ada juga tulisan yang mengatakan tidak ada asimilasi untuk timnas Spanyol. Carlos Garcia, mantan anggota dewan di Elorrio, telah di mana grafiti itu dibuat, telah menyatakan bahwa ia telah membuat laporan pengaduan untuk kejahatan rasial. Saya baru saja mengajukan laporan kepada kepolisian Elorrio untuk kejahatan rasial terhadap pembuat grafiti dan spanduk yang menyedihkan ini. Terhadap tim nasional, terhadap Spanyol, dan terhadap pemain yang menjadi juara Eropa. Merino dan Oyarzabal, ujarnya. Isu politis. Isu kemerdekaan sudah lama menjadi masalah politis di Spanyol. Bahkan ada pandangan ada negara di dalam negara. Seperti
kebiasaan Catalonia dan Basque. Bahkan Basque memiliki tim nasional sendiri. Namun, timnas Basque yang ada sejak tahun 1930-an tidak terafiliasi dengan FIFA ataupun EFA dan hanya diperbolehkan menjalani laga persahabatan, baik dengan tim yang merupakan anggota FIFA ataupun tidak. Mereka sempat menjalani persahabatan melawan Uruguay pada Maret tahun 2024. Pertandingan itu berakhir dengan hasil imbang 1-1. Ada total 35.461 orang yang datang untuk pertandingan nasional pertama Bakue dalam 3 tahun terakhir. Terbukti ada orang-orang di wilayah tersebut yang merasa seolah-olah Oyarzabal dan Merino telah mengkhianati Basque dengan bermain untuk timnas Spanyol, sehingga muncul grafiti tersebut. Inggris gagal juara Euro tahun 2024 karena dianggap skuadnya tidak fit. Pemain sayap Inggris, Kieran Trippier, menolak alasan yang menyebut timnya gagal juara Euro tahun 2024 karena dalam kondisi tidak fit di final. Alasan itu muncul justru dari pelatihnya sendiri, Gareth Southgate. Inggris harus mengubur asa menjuarai Euro tahun 2024 usai kalah dari Spanyol di final. The Three Lions menyerah 1-2 dalam laga di Stadion Olimpiade Berlin. Ini sekaligus menjadi kegagalan kedua beruntun di ajang Piala Eropa. Inggris juga kalah di final edisi tahun 2020 dari Italia. Setelah kekalahan kemarin, Southgate mengakui bahwa beberapa pemainnya sedikit kurang mencapai puncak fisiknya selama turnamen. Kebobolan lebih dulu dari Nico Williams. Timnas Inggris sempat menyamakan skor melalui Cole Palmer. Namun 4 menit menjelang waktu normal usai, Spanyol kembali mencetak gol melalui Mikel Oyarzabal. Sanggahan Trippier. Kieran Trippier tidak sependapat dengan apa yang disampaikan Gareth Southgate. Pemain Newcastle United itu menjadi starter di 6 dari 7 pertandingan Inggris sebagai bek kiri. Mengatakan bahwa kondisi fisik mereka bukanlah alasan atas kekalahan mereka. Tim yang kami punya fit. Jika Anda melihat statistik lari, saya pikir kami mungkin yang tertinggi di seluruh turnamen. Jadi itu bukan alasan, terang Trippier dikutip dari Sport Bible. Mereka Spanyol mendapatkan gol kedua dan itu selalu sulit ketika harus mengejar pertandingan melawan tim seperti Spanyol. Sepak bola adalah soal margin yang bagus. Ini adalah salah satu momen di mana para pemain memberikan segalanya. Jelasnya, tetap optimis. Namun, Trippier yang tampil di turnamen besar keempatnya untuk negaranya menegaskan hal itu menjadi alasan optimisme untuk masa depan. Pemain seperti Cole Palmer yang mencetak gol di final, Kobbie Mainoo dan Mark Guehi diakuinya tampil mengesankan di turnamen besar pertama mereka untuk tim senior. Mereka akan belajar banyak dari turnamennya. Tambah Trippier, para pemain muda tampil di momen besar bagi kami. Mereka bisa belajar banyak dari ini. Itu akan membuat mereka tumbuh, bakal lebih kuat. Di sisi lain, gelandang andalan Inggris Jude Bellingham meminta rekan-rekannya untuk bangkit menatap hari esok. Ketimbang larut dalam kekecewaan kalah di final kemarin, ia menegaskan bahwa Inggris bisa berkembang dari pengalaman mereka di Jerman. Kami semua hanya ingin membuat sejarah dan membuat rakyat Inggris bangga. Namun kami tidak cukup mewujudkannya, katanya. Ada alasannya, dan saya yakin sebagai tim ke depan kami akan menganalisanya. Ini adalah grup yang masih muda dan ini sangat mengecewakan karena pada titik tertentu kami harus memberikan yang terbaik, tetapi ada pengalaman yang bisa kami ambil dari turnamen ini. Jika Anda melihatnya secara negatif, tidak ada yang akan berubah. Jadi penting bagi kita untuk mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya bersama-sama dan menemukan cara untuk suatu hari nanti bisa membawa Inggris melewati batas.